Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to our show today. Sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gua ada pengumuman sedikit. Jadi dampak PPKM yang nggak selesai-selesai dan juga dampak COVID-19 bagi F&B industry dan juga hospitality business di Indonesia itu makin lama rasanya makin berat. Banyak restoran-restoran yang nggak punya tamu, jadi harus merumahkan karyawannya, banyak juga restoran-restoran yang tutup. Jadi teman-teman kita banyak banget yang nggak punya pekerjaan sekarang. Sangat parah kondisinya. Jadi teman-teman kita di Jakarta Hope Hospitality Peduli itu lagi bikin charity program. Buat teman-teman kita yang terdampak banget nih. Khususnya yang ada di posisi masih bawah. Contoh, cleaning service restoran, cleaning service mall, hotel, juga junior server, security, junior chef, junior cook, dan masih banyak lagi yang terdampak. Dan mereka, teman-teman kita ini, yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita secepatnya. Jadi Jakarta Hope ini adalah charity program, kalian bisa nyumbang kalau yang mau, nyumbang uang, transfer ke rekening di bawah ini. Jangan lupa ditulis di note Jak Hope, JAKHOPE, supaya nggak bingung. Karena nanti kita akan salurkan semuanya dana ke mereka, ke keluarga mereka, dalam bentuk sembako dan kebutuhan sehari-hari. Dan laporannya nanti akan di-compile dan akan di-upload ke sosial media mereka juga di Jakarta Hope. Nah, Jakarta Hope ini yang mulai itu adalah tamu-tamu kita di episode ini. Ada Kiki Moka, dia adalah head bar dari Union Group. Ada Kemal, operational manager dari Holy Wings. Dan juga ada Eric, dia adalah head sales dari Squeeze Juice. Sumbangan kalian dan donasi kalian, jumlahnya berapapun itu, akan sangat berarti buat mereka yang membutuhkan. Ray Jensen Radio Podcast akan keep updating statusnya di setiap episode. Udah nyumbang berapa sembako, udah terkumpul berapa duitnya per episode. Setiap episode kita akan upload. Dan semoga program ini bisa membantu teman-teman kita yang sangat membutuhkan, supaya bisa nanti saat kembali lagi bekerja, kita bisa kerja bareng lagi, kita bisa happy-happy bareng lagi. Oke, episode kita kali ini, kita akan ngomongin dampaknya PPKM, kita akan ngomongin juga Jakarta Hope Hospitality Peduli Charity Program ini, dan juga situasi di lapangan, di restoran-restoran dan bar di Jakarta itu kayak gimana sekarang. Dan juga kita akan ngomongin aplikasi program prokes pemerintah bagi restoran itu yang masih kurang maksimal kalau menurut kita. Dan kita juga akan offer mungkin solusinya kalau buat ada orang pemerintah atau orang pariwisata yang lagi dengerin episode ini. Oke, seperti biasa jangan lupa yang belum subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Without further ado, please welcome the team of Jakarta Hope and Hospitality Peduli. Enjoy the show. Oke, halo semuanya, thank you banget udah datang ke sini. Halo Bang Ray. Oke, jadi guys, kita di sini ditemenin sama pertama Kemal, dia adalah operational manager dari Holy Wings. Siap. Ada Kiki Moka yang kemarin sempat datang ke Ray Jensen Radio. Kalian udah tahu semuanya siapa, nggak usah dikenalin lagi. Mudah-mudahan nggak bosan loh. Jangan kapok ya. Dan kita ada ditemenin juga sama Eric, dia adalah sales corporate dari Squeeze Juice. Ya, salam kenal teman-teman. Kalian pasti tahu lah Squeeze Juice udah dipakai sama seluruh
kota-kota besar. Don't squeeze my price gitu katanya. Oh gitu contohnya. Boleh itu. Don't squeeze my price. Oke, sebelum kita mulai, topiknya kali ini adalah dampak PPKM ke industri F&B, dan di sini udah ada industri-industri leader nih ya di bidangnya masing-masing, khususnya ke minuman nih, bar yang kedampak banget. Dan sebelumnya kita ada sponsor hari ini akhirnya. Thank you banget Prima Wine dan juga Brown Forman untuk asupan alkohol kita. Cheers. Cheers dulu. Angkat sehat. Hidup sehat cara handbing. Herbal. Oke, jadi gua kan sejak PSBB awal-awal dari tutupnya restoran gua itu gua tidak terlalu involve, maksudnya kayak operasional day to day gitu kan. Bar gua di sini ada di mall, ya udah gua ngikutin mall tutup ya gua harus tutup. Ya. Gitu. Kalau kalian sendiri dari kacamata bar yang kayak saya bilang stand alone restaurant, terus habis itu lu juga ada di mall kan outlet lu Union. Ya. Lu juga dari supplier. Hanya Horeca, tidak ada retail. Nah iya supplier juice. Nah itu gimana sih dampaknya? Kayak dampak aslinya gimana situasi lapangan kalian di bisnis kalian gitu? Saya kira Hilir dulu baru jawab. Iya kita dari hilir ke hulu nih ya. Ya dampaknya parah sih bang. Parah sekali. Nggak cuman dari omset tapi juga dari staff juga ya. Karena ini berdampak langsung juga ke para staff kita juga yang menengah ke bawah ya. Itu parah banget sih. Gitu. Mereka tuh sampai ada yang dirumahkan. Terus juga menunggu kepastian juga kadang juga. Gitu. Ini kita menunggu kebijakan yang lebih bijak sih sebenarnya dari pemerintah sebenarnya. Walaupun di PHP-in dulu ya. Walaupun di PHP-in terus. Iya karena pemerintah PHP, lu juga PHP-in staff lu ujung-ujungnya. Secara nggak langsung. Nggak kepastian. Tapi kalau ngomongin dari soal omset, itu turunnya berapa persen sih? Jauh bang. Sisanya deh, ngomongin bukan turunnya susah kali ya banyak. Sisanya berapa persen? Kalau di PSBB kemarin, kalau yang gue lihat dari sisi kacamata dari gue company ya, itu waktu PSBB banyak orang tidak siap dari sisi dikurung. Jadi pada saat itu delivery, respon untuk orang melakukan delivery itu masih sangat-sangat respon, ya kan? Itu both side lah, dan belum ada aturan-aturan. Oh ini nggak bisa, di apa? Dulu tuh masih bisa lo jual di Tokopedia atau apa. Terus tiba-tiba ada aturan-aturan kan setelah itu. Iya nggak boleh. Dan itu waktu itu masih oke. Yang sekarang nih jauh lebih parah karena mungkin karena variannya Delta kali ya. Jadi itu kan ketakutan orang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Dari yang malas keluar takut. Yang dulu kemarin orang masih bandel. Iya. Ya kan? Masih 25%-nya masih berasa, ada beberapa restoran juga yang bandel-bandel dikit lah ya. Tapi sekarang itu dropnya gila-gilaan. Iya sekarang berasa banget. Berasa banget. Jangan kan itu deh, gue ada sampingan-sampingan lah untuk kirim-kirimin tamu juga untuk yang cari botol-botol yang tidak ada di grup gue lah ya. Bisa itu gue dalam seminggu ada aja tuh, kirimin ini dong 1 case. Kirim. Ada lah sampingan-sampingan gue. Sekarang kering total Jack. Iya gak ada ya. Gak ada. Wah sorry Ki lagi begini. Oh sorry gini. Orang akhirnya juga down sebagai customer yang sering juga ngorder. Down dari beberapa sisi. Dia yang dulunya karena memang masih terkungkung karena udah deh gue telepon teman-teman gue. Karena kan variannya masih belum ganas. Jadi teman-teman diundangin ke rumahnya. Iya biasa minum-minum di rumah. Minum bareng ya kan. Gue juga begitu sih dulu awal-awal. Sekarang kan beda. Oh sekarang sih bener-bener. Yang bangor pun juga malas keluarnya gitu. Jadi impactnya sangat-sangat berasa. Kacau. Ada beberapa juga yang investor, tamu-tamu gue yang gue bilang di serinya juga nggak ada duitnya nggak ada seri lah. Gimana lo bro? Wah parah nih Ki. Parah, lebih parah dari tahun lalu. Sampai mereka aja yang istilahnya duitnya juga gak ada serinya, kalau datang juga buka-buka 8 botol, 10 botol juga. Big spender bro. Serem juga dia rasa. Dan itu impactnya memang berasa banget lah kayak grup-grup gede kayak kita lah. Iya.
Iya. Ya bisa dibilang kan kalian yang dua yang paling megang Hits lah sekarang. gitu kan, yang paling hits lah ya kan. Kayak ya mau minum ya ke bar kalian lah dimanapun mau Ini jalan. harusnya ada, yang waktu itu kan gue bilang ada, pengen ngundang si Santos juga kan, dari Dampak Ismaya juga kan. Iya. Cuman dia lagi baru sembuh kayaknya, jadi gede semuanya Iya. kalau Dan dengan ceritanya anak-anak. kalau dari segi bisnis gue lihatnya semakin gede grupnya semakin ribet dong mestinya. Ribet. Owner makin banyak. Kalau itu iya memang gitu. Karena kan butuh banyak tangan ya pastinya gitu. Secara operasional juga pasti ribet. Dan banyak juga secara kuota yang di rumah kan banyak juga otomatis. Iya dan gak ada pilihan juga. Gak ada pilihan, no choice gitu. Ambil keputusan juga sulit pasti. Sulit, benar. Coba buat pendengar kita mungkin yang belum pernah ngalamin. Gimana rasanya lu sebagai leader buat nyampein keputusan buat kayak oke, lu staff lu tuh ngomong ke staff lu dirumahkan dulu. Mungkin gue bisa jawab itu ya. Karena dari sisi employee, supplier mungkin gak sebesar bar yang grup besar ya. Cuman dampak personalnya itu gue tahu satu-satu nama-nama karyawan gue itu dari driver, produksi, anak gudang, bahkan OB gue kenal semua men. Gak ada layer. Karena orang-orang pegawai saya kan gak terlalu sebanyak mereka nih. Pertanyaan gue tahun lalu tuh sempat gue lontarkan ke mereka, ada yang mau resign gak? Ya. Mereka jawab gak ada yang angkat tangan. Itu udah di sisi satu sisi gue merasa wah anak gue loyal semua nih. Tapi di satu sisi lagi mati deh nih kos gue boncos nih mati. Gue harus tetap bayar mereka tiap bulan. Dengan dari sisi supplier outstanding gak dibayar. Gue udah nyetok buah begitu banyak di freezer gue yang listriknya jalan terus. Gue minta keringanan ke PLN gak mungkin dong. Iya. Mana mungkin? Minta keringan cicilan gudang juga masih jalan. Gue minta ke bank aja susah banget bro. Ya mau gak mau ke situ positifnya kita juga ada putar otak juga. Ya mungkin saya akan sampaikan nanti lah. Negatif dan positifnya ada biarpun lebih banyak negatifnya. Jadi rasanya kalau sebagai leader dia sedih men. Iya. Kayak gue kemarin juga. Ini kan sekarang juga untuk gue tuh security outsource di stop. Oke. Karena kan ya security kan mengamankan pada saat operasional kan. Iya. Jadi kan untuk ngurangin cost lah. Terus ya adalah beberapa waktu lalu gue pulang malam gitu ambil motor gitu. Terus lah lo yang jaga semuanya. Iya bang. Lu ini siapa? Housekeeping. Oh OB housekeeping. Housekeeping lah ya. Itu paling lah kita tahu lah untuk gaji mereka berapa lah. Iya. Nah, bilang lo kena potong kemarin gimana? Ya jangan tanya bang. Ini pinjaman gue udah nggak tahu, pinjaman kita udah minjam sama keluarga lah ini segala macam sampai. Wah itu gawat tuh, apalagi pinjol tuh waduh Lo gawat. ini secara ini ya, gaji mereka tuh rata-rata 3 juta Jack. Ya potong 50%. Ya 1,5 lah, anggaplah dia terima. Kontrakan berapa sih? Iya. Ya. Paling murah lah ya, yang rumah sangat sederhana sekali lah. Itu udah 500 ke atas. Iya betul. Ya. Bayar motor cicilan untuk berangkat kerja. Belum makan sehari-hari. Belum makan sehari-hari. Belum kalau mereka berkeluarga men. Iya. Oh ya, itu Kalau deh. bujang sih masih. Dikali kira-kira berapa restoran baik hotel, independen, coffee shop. Horeca lah. Iya. Secara global berapa kira-kira jumlahnya? Itu baru level housekeeping aja nih. Belum junior server, belum junior cook, belum steward dan segala macam. Kali deh. Ribuan loh itu restoran di Jakarta aja. Karena gue gak sebesar mereka, gue masih bisa kasih mereka insentif. Karena driver banyak kan gue harian ya. Gudang ada yang harian. Jadi yang harian-harian ini yang gak kerja, gue kasih mereka mes. Jadi gue sewain mereka kos-kosan yang bujang tinggal bertiga. Gue dropin sembako 700.000 per bulan mereka harus atur. Jadi secara gak langsung mereka ya berhitung. Berhitung lah ya. Berhitung. Nolong lah ya Rick ya. Secara gak langsung Ki. Secara gak langsung ya betul. Mereka manusia juga. Iya kan? semuanya harus putar otak. Kalau lu mau gimana ceritanya Mal? Gue lebih ke mental sih. Karena buat gue ya sebagai leader ya. Kita membawahi orang itu gak cuma satu orang tapi dia dengan keluarganya. Gitu. Jadi pas gue tahu pertama kali ini yang
diperpanjang lagi. Gue sempat kumpulin mereka semua gitu habis general cleaning. Terus gue dengan berat hati bilang sama mereka, kalau ada better choice dari ini silahkan. Gitu. Mungkin ada, gak ada juga. Iya gitu kan, siapa tahu kan ada yang misalnya ngajak sampingan, mungkin ada yang Grab atau apapun itu. Karena gue beban sih. Karena gue ngerasain banget apa yang mereka rasain. Maksudnya gini, di pandemi pertama pun gue pulang dari Bali ke sini buat beli susu tuh, Pampers dan segala macam itu berat sekali. Wow. Iya, itu akhirnya dengar mereka yang 95 orang di bawah gue, terus akhirnya itu dikali 2 mungkin dia punya anak, itu kepala gue udah gini, gimana caranya ya? Apa gue akhirnya ngajuin ide lah apa segala macamnya. Tetap berat sih, nggak berjalan akhirnya. Kalau lo mau lihat malah, kalau Jakarta itu masih mending karena ada market lokal. Lo bayangin Bali. Bener. Gokil. Mereka tuh struggling dari awal PSBB semenjak yang paling pertama, yang paling suffer udah kosong. Sebenarnya itu Bali. Iya. Bartender yang tadinya selebritis. Jualan susu korma. Jualan susu korma. Nasi jinggo itu sahabat-sahabat gue semua bro. Ikut juga gue di situ. Superstar bartender. Wow. Yang gue salut dari mereka tidak ada malu sama sekali. Iya. Dan tidak, terus terang aja kalau bilang ya, Jakarta itu agak cengeng. Betul. Urat malu, urat gengsi mereka putus. Agak cengeng. Coba jabarkan. Enggak, maksud gue tapi gini sih, gue setuju tadi. Kalau misalnya memang anak Jakarta agak cengeng ya, cuman gini. Dampak lah ya. Dampak benar gitu. Cuman maksud gue gini, secara kita ngomongin instansi ya, atau dengan kebijakannya maksud gue gitu. Kan di pariwisata tuh ada Kabib ya, kepala bidang. Namanya pariwisata juga gitu, yang industri. Mereka yang mentraining anak-anak hospitality industri ini menjadi hotelier lah atau profesional di bidangnya masing-masing. Paling enggak kan gini, mereka bisa bikin satu tindakan atau ajuan ke pemerintah pusat gini. Ini yang harian Pak. Harusnya jangan seperti ini. Kenapa? Mereka income-nya daily Pak. Gitu. Gak bisa langsung main shutdown gitu aja tapi gak ada backup plan-nya. Iya. Gitu. Menurut gue itu harus diomongin juga sih. Maksudnya karena apa ya gini. Kita kan melewati dinas ya semua gitu, dan harusnya mereka ngerti kalau ini harian Pak gitu, efek ya dan dampaknya very very huge ya. Gede sekali gitu, karena ini it's all about feeding someone every day. Itu kalau pola pikirnya ke sana. Betul, ternyata enggak. Kalau pola pikirnya enggak, tapi emang enggak, tapi memang itu yang mungkin harus kita kemas dan kita sampaikan gitu. Kalau di situ sampai orang nggak bisa makan, yang gue khawatirkan itu adalah nanti nyala kriminal. Betul. Sudah terjadi. Betul. Di tempat gue, salah satu driver gue itu memalsukan kwitansi pajak mobil, men. Driver lu sendiri? Driver gue sendiri, yang gue percaya bisa begitu. Karena mereka mungkin kepepet. Tapi gaji gue full, kan. Itu juga mungkin orangnya juga ya. Gue nggak tahu deh. Tapi maksudnya bahayanya nanti kalau misalnya kriminal bakal terjadi. Perut ya. Perut masalah. Perut. Gak main-main. Mereka udah nothing tulus bisa kacau. Begitu semua. Itu anaknya udah mulai teriak dan segala macem. Gue kemarin handle satu event di Bali bro. Handle event dan kebetulan hotel ternama lah. Di Ubud. Nah pada saat gue diantarin balik. Jadi hotel itu buka kalau ada special event doang. Ya. Staffnya dibayar cuma 50.000 per hari. Satu kali masuk. Aktivitas Ubud itu kan sepi banget kan. Wah Ubud mati Ubud. Ubud mati lah total ya. 50.000. Keterampilan orang-orang hotelier yang kerja. Kalau hotelier itu kebanyakan memang sangat-sangat loyal sama pekerjaan kan. Dia cuma tahu pekerjaannya sebagai seorang hotelier lah. Disiplin kerjanya cuma itu doang. Apalagi Bali istimewa. Begitu dihajar keadaan kayak begini. Dia gak punya keterampilan lain. Dan dia tidak tahu mau kemana. Lu bayangin kalau 50.000 satu hari. Itu pun tidak tentu eventnya. Iya. Nah, kalau ada. Bila ada. Itu gue denger dia cerita gue begini. Wah serius Pak. Itu gue dari airport transfer. Dari hotel ke airport. Gue langsung Pak. Gue fee gue bayarin langsung Pak. Ini Pak. Aduh Pak terima kasih banget. At least lu ngobatin orang lah. Walaupun cuma satu. Gue dengernya aja gila nih. Karena gue yang penting impact ya. Karena gue pernah ngerasain juga Bang Erik gitu. Gue kan sempat kerja juga di Bali gitu. Di Ubud juga di Desa Mas.
Itu gue sambil kerja dan pulangnya gue nge-grab juga di sana. Lumayan daily-nya tuh kalau normal ya gue bisa 900.000 per hari. Terakhir tuh gue cuma 20.000 per hari. Gila. 20.000, gue udah kayak yang udah apa ya, udah gitu aja. Ubud bener-bener kalau misalnya lu masuk ke klub ya, no sandal, no pants, no weapon, no bodies man. Iya, nobody udah sekarang No udah. bodies man. Iya. Gila Ubud. Dan efek ini kalau mungkin kalian pendengar kita lihat oke, restoran sepi. Tapi ini kan restoran itu suatu bisnis yang kayak banyak banget nih. Kayak embel-embelnya. Embel-embelnya banyak. Contohnya supplier. Makanya kita ada di sini gitu kan. Dengan suppliernya susah. Dan sekarang lagi zaman begini udah mau 2 tahun. Berapa banyak yang ngutang bro? Wah. Ini kalau gue yang ditanya. Baru gue ngalamin kemarin. Teman-teman supplier gue benar-benar apalagi di Bali ya. Benar-benar mereka juga diutangin outstanding. By the way headquarter saya di Bali. Jadi supplier-supplier. Terima kasih yang udah bisa memberikan utang. Kami tahu kalian juga struggle. Yang di Bali outstandingnya banyak. Dan hebatnya di Bali ya mungkin kita kan lebih ke solusi kali ya sekarang ya. Gue kasih contoh tahun lalu PSBB. Betapa istimewanya Bali. Pagi kesampingkan Bali Hospitality Movement. Dari semua organisasi yang berbeda. Egonya masing-masing mereka bisa kumpul. Itu salut sih gue sama mereka sih. Gila. Kalau mau kasar ya. Kalau mau kasar kita ngomong. Oke malakin supplier. Tapi gue sebagai supplier yang diutangin masih rela bro. Oke. Karena gue lihat. Dijabarin eventnya biar orang-orang tahu. Mereka bukan event, mereka ada wadah. Movementnya. Movementnya ya. Movementnya dia bikin wadah. Ada penanggung jawabnya. Supplier yang rela untuk menyumbang berupa cash. Mereka akan salurkan ke teman-teman mereka yang benar-benar membutuhkan. Yang kena corona atau lagi sakit. Atau benar-benar butuh duit. Dia elaborate jadi kayak sembako. Dan ada laporannya jelas. Ada laporannya jelas. Jadi waktu itu istimewa. Pas gue ngeliat yang pertama itu sempat juga ada organisasi yang di bar untuk ngomongin kan di Jakarta. Gue bilang kalau lu cuman segelintir orang kita nggak bisa sendiri. Betul. Mesti bareng. Nah itu setiap kota itu ada organisasi bartender independen. Nah ini egonya beda-beda. Di Bali itu egonya dia turunin semuanya. Padahal saling tidak suka satu sama lain mungkin ya. Personal ya. Rival lah ya. Mereka jadi satu. Dari mulai yang manajer-manajer sumbangin duit pribadi. Terus mencoba untuk minta sama distributor. Mereka itu udah melakukan sekarang semenjak zaman PSBB. Ada sekali udah 10 gelombang. 10 gelombang. Sama supplier juga mereka mintanya gak langsung yang. Ya di kondisi. Berapa aja deh. Berapa aja deh. Mereka udah potong urat malu, urat gengsinya mereka udah potong deh itu. Itu sih bener-bener salut gue. Siapa yang ngadain ini? Itu legend lah ya. Itu macam-macam ada. Karena Bali rata-rata namanya sama ya. Made Putu dan segala macam ada ya. Salah satunya juga ada Ari Buix dan Agung Wah Yoga. Legend-legendnya yang mereka bahu gue bilang bro gue malu bro. Bayu Hendra, Jack dan segala macam. Itu gue kenal mereka semua juga men. Iya. Gue tuh kalau lihat anak-anak Bali gue bilang wah bro. Dengan situasi Bali yang lagi separah itu. Lebih parah dari kita sebenarnya. Kita masih mending ada market lokal. Mereka lu bayangin Bali men. Gak ada siapa-siapa. Itu cuman yang orang-orang punya villa doang yang masih stay. Januari kemarin tuh mereka gak ada turis. Sampai sekarang lah. Terus ya sampai sekarang. Hidupnya cuman dari kalau long weekend. Musim hujan. Bayangin outdoor rata-rata kerja di Bali. Iya. Tapi mereka solid. Mereka masih bisa fight. Itu yang gue bilang, aduh kok kayak gini. Tapi ya inilah mungkin tujuan podcast ini juga bagus juga ya. Maksudnya gue gak tahu sekarang ada brand apa namanya. Karena ada beberapa lagi BC, ada mungkin juga ada perkumpulan chef mungkin ada kan. Karena itu semuanya terlibat. Itu ada chef dan segala macam anak-anak Ica, anak apa. Itu di Bali itu semua jadi kumpul jadi satu. Ya mungkin butuh wadah itu juga kali. Itu yang harus kita tidak ada wadah. Iya, enggak maksudnya di Jakarta mungkin butuh itu juga wadah untuk dibikin mungkin secara regional. Akhirnya dikumpulkan gitu loh maksudnya. Harus ada seksi sibuknya. Mudah-mudahan ada yang nonton ini. Gitu. Jadi bisa saling telepon-teleponan dan segala macam. Siapa yang mau koordinir, ayo deh kita bareng-bareng lah. Karena kalau yang apa ya, yang gue lihat dari mereka, langsung semua sadar diri, kontek-kontekan satu sama lain, bikin meetingan, gak lama jalan. Yang hebat, mereka tidak memikirkan diri sendiri dulu.
Itu yang penting dulu. Dari 150 bungkus sembako, batch pertama, gue masih ingat banget mereka bilang tuh. Sekarang 700 bungkus sembako. Wow. Itu jalan rutin terus, gue bilang gila loh bro. Oh rutin terus? Rutin, udah 10 gelombang loh sekarang. Yang menarik lagi sebetulnya saya lihat di Surabaya Ki. Ya. Di Surabaya ini karena gue ada cabang Surabaya. Surabaya ini ada organisasi bukan seperti Bali ya. Namanya gue sebut ya. Apkrindo Jatim. Jadi Asosiasi Pengusaha Restoran dan Catering Indonesia. Oke. Sesama owner itu di satu grup ada 150-an lah. Gue baru join Zoom meetingnya dia bulan lalu lah. Dan mereka tuh cara yang supportnya adalah mendukung sesama resto yang lain dengan cara memposting, gue makan siang nih tempat lu nih. Support ya, gue makan siang tempat lu nih. Jadi sesama. Oh iya, si cakep tuh. bekas ininya si siapa? Kalau sempat dia posting warkop. Penggeraknya itu Pak Cahyono, GM-nya Vina, kerupuk udang kalau kerupuk udang Vina. Iya. Terus ada Pak Igor Pastry. Jadi mereka saling mensupport restoran-restoran yang ya bukanya udah setengah mati. Iya. Mereka beli nasi bungkusnya, mereka beli saling support lah mereka. Iya. Nah itu juga salah satu cara yang, dan di Jakarta sama Jakarta, Semarang, Jogja, Bandung gak ada men yang kayak gitu men. Iya di Jakarta. Tidak ada men. Kota besar tapi ya? Kita gak tahu. Ya gak tahu ya mungkin. Gue udah cari men. Tapi kayaknya gak ada. Gue udah cari gak ada men. Kalau ada pasti kita seenggaknya tahu lah circle-circle kita. Sempat ada pergerakan GBC awal-awal ada. Sempat ada, sempat itu yang Wawan gue bilang. Ayo Pak maksudnya harus digedein lagi. Cuma itu sempat stop di tengah jalan lah. Ya mungkin ya itulah makanya gunanya podcast ini juga mungkin yang siapa tahu kita bisa gerak lagi gitu kan. Daripada kita cuma ngeluh-ngeluh aja. Nah exactly. Ya. Kalau yang ngeluh is one thing tapi ngeluh tuh gak bakal berubah apa-apa gitu. Yang ada saat ini kayak gitu. Gue sih volunteer sih. Kalau dari sisi supplier gue akan coba untuk menggerakkan mereka. Gue akan coba obrol kalau mereka misalnya setuju. Tapi rata-rata nih sekarang mungkin ya kalau level-level manajemen atasnya mereka akan masih parno sama COVID lah ya. Tapi ya gue akan coba dengan telepon atau nanti bikin WhatsApp group. Mungkin gue akan coba koordinir. Tapi ya kalau misalnya gue udah dapat mandat atau amanah ya gue minta tolong bantuan kalian. Iya pasti. Pasti bang. Yang penting kita amanah, duitnya jelas kemana, jadinya apa. Iya yang penting jadinya apa. Terus tepat sasaran gitu loh. Tepat sasaran. Dan tepat sasaran. Nah, tepat sasaran tuh gak bisa gue sendiri men. Iya. Oke dari sisi pabrik gue oke lah gue bisa cover lah untuk sekarang. Kayak yang kita discuss kemarin situ Sire. Yang apa kita gak usah dulu terlalu muluk-muluk mau menjadi besar kayak gimana impactnya kan. Rumah kita sendiri. Rumah kita dulu sendiri gimana segala macem ya kan. Gue juga nanti akan ngomong sama manajer-manajer grup gitu. Impactnya kita kecil dulu. Tapi kalau gue bisa tarik mundur sih sebenarnya untuk bisa kasih ini ya. Buat kebijakan PPKM ini yang berseri udah kayak buku Kopingho bro. Berseri melulu ya. Tersanjung bang. Iya tersanjung lah. Gak habis-habis. Gak habis. Kalau katanya salah satu toko online mulai aja dulu Ki. Iya makanya dalam arti kata kayak begini. Ini kita sudah mendukung semua program percepatan vaksin. Yeah. Gua rasa untuk hotel besar, restoran dengan skala internasional semuanya udah menggelontorkan dana ratusan juta. Betul. Untuk program fokus dan segala macam. Apa sih yang kita nggak ikuti bro? Iya. Apa sih? Iya. Semuanya kan kita ikutin loh. Kan, buat restoran itu. Kan. Jadi guys kalau misalnya kalian lihat kalau ke restoran manapun sekarang udah hand sanitizer udah free refill gitu segala macam, masker, hand glove. Plastik wrap, packaging yang bagus, segala macam UV, iya, ya. Terus pasti cashless semua program, semua ada beli tes kit sendiri. Iya. Ada sekarang yang udah mulai pakai yang tiup-tiup tuh, ada beberapa apa namanya tuh, apa sistemnya? Speed test ya, yang lu mesti tiup, lu hembusin nafas lu, itu ada di klub yang udah invest itu alatnya aja. Gue tanya kemarin temen gue ada yang jualan aja, wah gokil. Tapi itu salah satu solusi yang diterapin biar bisa operasional kan. Gitu kan. Nah kenapa dari pemerintah deh? Kalau orang bisa terbang dengan minimal 1 kali vaksin, gue nggak tahu ya, 2 kali vaksin lah kita bicara ya. Itu ruangan tertutup maupun orang yang naik transportasi online dibisakan. Kenapa sih restoran nggak bisa? Bali ada tambahan lagi Ki, PCR harus sih. Ya, setidaknya sistem diterapin. Satu sistem bahwa yang boleh masuk yang sudah vaksin. Sama seperti di mall. Iya, ini kan baru dites nih. Betul. Itu kan bisa membantu. Bukan cuma mall loh. Tapi ke restoran itu kan bisa satu solusi.
Iya. buat kita untuk bisa bertahan hidup. Jangankan untung deh, Iya. bisa bareng Jalan karyawan dulu, aja dulu lah. Bener, udah gak usah mikir cuan dulu deh. Nggak usah mikir cuan. Iya. Cicilan terbayar. Itu aja dulu. Kos Jangan terbayar. tiba-tiba kita melihat ditunda lagi, masih ditahan, cuman ada ya kayak bikin Ditunda Solusinya lagi tapi terus tidak- pajak jalan terus. tidak masuk akal. Tidak ada solusi juga bagaimana untuk membuat para pelaku bisnis yang dari skala kecil kayak misalnya restoran-restoran kayak anggaplah Megaro Udon lah, mungkin sekitar itulah ya. Itu kan jumlahnya puluhan mungkin ratusan di Jakarta ya. Harta. Program pemerintah potong dana sewa deh. Itu juga gak ada. Betul. Ya kan? Nggak tahu ya kenapa nggak ada sama sekali ya. Itu Tunjangannya itu yang tidak gua pasti. kecewanya Nggak sama jelas sekali. sih. Nggak arahnya, Iya. makanya pola pikirnya kenapa nggak ke sana gitu. Bansosnya, oke, bansos ada programnya, bansos segala macam bansos ini itu. Tapi kalau lihat di TV, dimainin lah, dipotong lah, ya kan? Nggak Itu kan- dikawal, nggak dikawal. Itu dengan skala baik. yang lain ya, kita bicara skala yang lain. PPKM ini adalah tujuannya memperlambat virus. Iya. Kalau gue lihat pasar tradisional dan pedagang kaki lima, itu kalau golongan menengah ke bawah tidak ada yang peduli sama sekali. Terus Iya. dibiarin kebuka. Nah kita yang taat, yang benar-benar ngikutin, tapi nggak dikasih angin sama sekali kayak, udahlah lu diam aja lah. Tapi pujinya sanksi dan aturan akan diberlakukan kalau yang bandel. Sanksinya dulu. Iya. Jadi itu aja kalau kita mau tetap bertahan hidup untuk bisa buka bayar karyawan aja. Begitu sanksi bayar lagi. Dan itunya doang ditonjolin. Tapi solusi buat kita apa sih? Betul. Banyak kemis sih sebenarnya. Iya. Kalau Banyak, terlalu banyak. Kalau sudah mau ke kritik pemerintah, gue juga ada yang mau gue sampaikan ya. Ini solusi atau bukan gue juga nggak paham. Cuman siapa tahu pemerintah denger podcastnya Pak Ray Jensen. Amin. Bener juga nih gitu loh. Betul. Yang disosialisasikan di media selalu yang negatif. Karena media memang cari penonton. Mungkin ya itu kan mereka juga berjuang juga lah untuk bertahan. Cuma maksud saya, harapan saya ke depannya kalau bisa vaksinnya dong di Uber. Kalau targetnya Pak Jokowi 2 juta sehari. Kalau misalnya pun 1 juta, yuk tampilkan dong itu. Jangan yang berapa orang yang meninggal, berapa orang yang kena COVID tiap hari. Kayak negatif terus. Efeknya itu sampai salah satu karyawan. Udah Ditampilin sih. pembantu bro. gue aja deh. Gara-gara sosmed gak mau vaksin bro sampai sekarang bro. Ya, ditampilin Serius. sebenarnya. Cuman ditampilin dari sisi salah sistem penanganannya. Lu lihat di Medan yang kemarin Tampilnya itu. gak maksimal Ki. Ya kan? Itu. Ya kan? Kalau kita bilang KTP elektronik itu apa sih? KTP terintegrasi kan. Iya. Lu cuma bisa bikin sistem. Tapi kalau tinggal data itu kan kalau terintegrasi. Ngapain orang suruh isi formulir lagi? Gue kemarin lihat di Instagram. Bener juga. Nah, juga. Kayak dipersulit ya. Kan udah awal-awal. KTP kan. IKTP loh. Itu sayang sih. Kalau misalnya Lu kita bisa dengan sistem integrasi itu. Lu bisa Lu bisa tahu yang mana yang udah yang mana yang udah. harusnya mereka tahu lah harusnya Ci. Nggak mungkin enggak karena itu langsung ke sistem. Tapi yang ditonjolkan selalu yang negatif. Gue percaya sebagai seorang sales ya. Small win. Oke. Small win is very important. Gue Ya. uji anak gue lah, gak usah jauh-jauh deh karyawan segala macam. Anak gue puji sekali aja dia kayak merasa wah gue udah wah nih. Small win aja udah cukup. Tapi yang positif aja yang kita masukin, sugestinya positif terus. Jangan kasih yang negatif. Kalau positif lama-lama orang juga akan bersemangat. Dan mentalnya Kemal tadi pasti tim-timnya Gue Kemal lihat tadi juga malam naik. di TV pas gue lagi pulang di Metro di salah satu TV swasta mencari solusi atasi kendala vaksinasi. Mencari solusi atasi di sistemnya yang dibuat kayak nggak niat gitu. Akhirnya kendala melulu. Bukannya malah untuk mencegah virus, lu bikin gerombolan karena sistem nggak siap. Semuanya kan bicara sistem. Lu kita bekerja, kita hidup tiap hari, bangun tidur air putih, ya kan itu sistem. Ya kan, mandi dan segala macam itu sistem kita hidup kan. Nah, bagaimana bikin sistem biar bisa Konsisten. lancar, tidak ada kendala dan segala macam. Cuman dia bilang, oke, kita vaksin, truk bikin promo atau selebaran segala macam. Tiba-tiba orang membludak, bingung sendiri jadinya. Yep. Atau dipaksa Iya, diwajibkan. itu terjadi sih sebenarnya. Juga kan di outlet gue kan lagi Iya, berjalan lu nih. vaksin kan. Ya, Lagi itu bagus berjalan tuh, itu kerjasama bagus tuh. kan sama Polda. Benar kata. Outletnya apa Pak Kemal coba sebutin?
Gak apa-apa. Gak apa-apa dong, kan positif. Oke. Saya dari Holy Wings. Nah, Dari awal gue lo operasional. baru sekali doang Pak, biar 3 kali. Oke, siap. Jadi kan kita memang lagi bekerja sama Polda Metro Jaya. Jadi melakukan vaksinasi ini secara gratis untuk masyarakat. Tapi benar kata Kak Kiki, sistemnya ini yang sebenarnya harus di prepare well. Ya. Gitu. Kalau memang tidak mau menimbulkan kerumunan, paling enggak ini di prepare well. Tapi secara sistem itu semua itu berjalannya berantakan. Kadang sistem offline, kadang online, kadang offline lagi, kadang KTP itu benar kata Kak Kiki, kadang KTP gini, nama nicknya ada, nama orangnya berbeda. Gaji aja orang mau meninggal aja bisa dibayar lagi. Betul. Jadi memang secara sistem itu kacau sih sebenarnya. Sepengalaman gue dari Sorry sisi cursor supply. langsung gua keluarin ya. Sepengalaman gue ya Gi, ya. Gila. Gila. Pengalaman gue dari Gila. sisi supplier yang harus mengikuti regulasi karena produk gue makanan minuman lah ya, harus BPOM segala macam. Pemerintah nih sebetulnya kalau membuat peraturan baru, marketing gimmicknya really well. Awesome. Begitu jadi. Marketing awesome. Aplikasinya ngepet. Menurut gue ya. Jadi. Marketing gimmicknya really well. Bagus Iya, banget, bagus. iklannya istimewa segala macam. Wih, Begitu digunain aplikasinya. Nggak ada yang jalan satu. Waduh, gawat nih begini. Aduh. Solusinya apa dong? Kalau tadi lu ngomong yang vaksin soal, oke, kita udah vaksin, kita udah lakukan prokes. Nah solusinya yang kalian berdua harapkan buat Bertiga pemerintah. dong tadi. Iya bertiga, enggak ngomongin Biar outlet. outlet. Biar lu kebayar. Oh iya bener. Biar lu kebayar. Ujung-ujungnya duit memang. Ujung-ujungnya duit. Biar lu kebayar. Nah itu lu punya solusi apa? Sekarang kan ada yang peraturan 20 menit itu masih gak sih? Ya lu bayangin deh kalau mungkin. Itu Ini deh, lucu lu kalau sih. warung Indomie sih Peraturan enggak. siapa yang bikin? Iya itu aduh Nih, kacau. Kalau warung Indomie enggak apa-apa. Oh lebih keren Ini di warung restorannya. nih. Duduk. Hmm. Ya kan, secara standar internasional untuk seorang waiter untuk take order aja paling lama itu 3 menit. Iya. Ya kan, belum greeting dan segala macam. Taking order, masuk. Kalau zaman pandemi kayak begini, semuanya kan staff yang jaga cuma 50%. Yes. Ya. Iya. 25% tamu, tapi 50% karyawan. Jadi kayak kitchen yang biasanya 12 orang, Iya. mungkin bisa jadi 4-5 orang. Iya, betul. Ya. Nah, orderannya tiba-tiba Backup, ya kan? satu table deh rombongan. Pesannya ribet-ribet semua. Steak deh. Ya kan. Ada first course apa segala macam. Menurut lu 20 menit itu masuk akal? Enggak, ya makanya tadi. yang pasti sih yang bikin peraturannya bukan anak hospitality. Iya. Nggak ngerti apa-apa. Dudukin Itu kita udah pasti deh. bro. Nggak ngerti udah. Exactly. Kayak gue harapkan ngerti. pemerintah itu konsultasi dulu. Konsultasi Jadi ada betul. Itu tadi Libatin makanya gue kita bilang dong. Libatin di awal kita, ada please. dinas pariwisata kan, ada kabib di situ kepala bidang yang benar-benar membawahi kita semua ini. Sorry bro, tapi gue ralat. Kalau mau dikomunikasikan, Jakarta harus ada punya wadah bro. Solusi kan kita itu bicara solusi kan yang diminta dari kita kan. Solusi. Kita ini semua hampir semuanya udah vaksin 2 kali staff. Iya. Hampir semua, kita nggak bicara cuma sama grup kita doang ya. Hampir semua Semua restoran dari rata-rata. awal yang sudah memang betul-betul berharap, yang diharapkan atau berharap yang dijanjikan, oh ini begini biar kita bisa Supplier buka juga bisnis harus kan. vaksin sekarang. Betul, delivery. betul. Iya. Belum semuanya mendukung. Harapannya kita, tolong dong lihat buat kita dibuka 50% aja deh. Karena kalau 25 nggak bakalan bisa nutup. Apalagi cuma outdoor doang. Berapa banyak restoran di Jakarta yang tidak punya outdoor, bro? Iya. 50% deh. Mayoritas Karena nggak punya outdoor lah. Istilahnya kita udah vaksin. Customer juga yang pasti mau datang. Dan customer menengah ke atas otomatis sudah vaksin semua. Rata-rata. Jangan cuma mall yang dibuka. Kita deh restoran. Iya. Dengan menggunakan sistem bahwa yang boleh masuk dan duduk adalah yang udah vaksin. Kayak nggak bisa, ya kita ikutin semuanya. Cek aplikasi langsung kan bisa. Bisa. Itu kan udah bisa menolong bisnis ini. Iya. Iya kan? Itu aja dulu deh. Iya. Dan gue juga mau Harapannya. dilibatin. Tadi yang kayak lu bilang gitu. Libatin gitu loh. Kayak Libatin. Ya dari orang-orang industri ini diajak bicara, diskusi. peraturan 20 menit ini itu sangat nggak make sense Tapi buat kalau- restoran apapun. Sorry gue potong. Kalau menunggu pemerintah sih
berat deh. Mengenai tujuan Kita podcast mending ini. berusaha tadi mulai aja dulu. Kita bikin wadah. Selamatkan dulu Jabodetabek. Iya itu. Mereka yang membutuhkan. Nanti kita Itu coba. menolong dari sisi kecil. Cuman Sisi tujuannya kecil kita, lah, kecil kita dulu. bersuara ini. Siapa tahu aja ada yang dengar, nanti Ya. bisa diskusi nanti Kita lo diskusi dan sama segala macam. kalian lah. Bikin Jangan grup cuma diajak dulu. diskusi juga tidak ada. Biasanya kan lo dipanggil doang nih untuk biar. Iya, gue udah berapa kali men Tahu kan? program Tahu kan? Zoom ini ikutan dong. Mas, kalau enggak langsung aja nanti gue todong ya Xiaomi the money gitu ya. Lu mau sumbang berapa ya? 500.000 bawa sini dah. Ya kan? Gini. Tapi ya dilibatkan, tapi aplikasinya mana? Tidak ada solusinya kan? Iya. Yang penting biar dinas terkait bertindak. Ya tapi jangan sampai juga nanti kalau pakai rekening atas nama gue terus pajak nyerang gue lagi. Pusing lagi gue anjing kan. Susah lagi. Sehat-sehat. Nah, serius. Kalian ada cerita gak soal yang 20 menit ini sempat ngusir tamu udah 20 menit apa gimana? Gue ada satu Instagram Ari Daging. Kemarin juga dengar. Dia pas gitu, gue komen di Instagram karena dia merasa bilang, oh bisa nih 20 menit. Ya kan? Iya coffee shop lu datang sendiri. Lu ngetes orangnya lagi sendiri. Lu minum bir kalau gak salah dia pesan. Sama makan. Ya kan? Makannya kalau untuk coffee shop biasa apa sih? Sandwich mungkin segala macam. Oh dites sama dia? Dites sama dia. Bisa kan? Coba kayak restoran kayak kita aja. Nggak bisa. Ya kan? Iya emang konsepnya bukan itu. Warteg. Iya. Ya. Pecel lele Iya. mungkin. Cuman kalau secara lu viewersnya banyak, itu kan bisa mewakili pola pandang. Ya. Iya betul. Iya kan? Iya. Mewakili pola. Pecel lele juga Coba kesedek kali lo makan 20 menit. Iya kan? Udah, itu gue nggak tahu 20 menit itu dihitung duduk termasuk proses masak atau enggak. Iya. Itu kan Exactly. Abu-abu juga masih. Sama iya, jadi kayak mungkin aja kalau emang bisa dilibatkan nih kalau nanti next discussion ya. Jadi nggak ada yang abu-abu lagi karena banyak banget yang kayak peraturan-peraturan khususnya yang dari F&B yang gue tahu itu abu-abu. Contoh dari awal, misalnya kapasitas 50% gitu. Indikatornya apa? Indikatornya ada temen gue dia kafe di Cipete. Waktu itu sempat podcast juga. Dia kafenya tuh kursinya tadi dempet-dempet banget gitu. Dan selalu penuh. Nah terus dia udah kurangin 50%. Tapi masih full. Tapi kan udah 50%. Tapi 50%-nya itu full. Di warning juga. Iya. Dia bingung. Gimana jadinya? Gue udah 50% loh. Lo baik. Nah itu dari situ aja udah gak jelas kan. Abu-abu gitu. Kayak di Makassar deh kemarin yang heboh itu. Apa? Yang Satpol PP itu kemarin. Gue gak lihat. Lo gak lihat ya? Yang itu akhirnya jadi kasus lah. Disuruh tutup. Tidak ada penghuninya sama sekali. Itu cuman ininya doang yang kebuka. Gerbangnya doang yang kebuka. Betul. Ya kan? Disuruh tutup. Tujuan aturannya ini kan yang menghindari kerumunan. Iya. Ya. Karena negara ini Ray, selalu dari dulu dari sisi peraturan tidak ada hitam dan putih. Iya, harus selalu abu-abu. Gue sih lebih setujunya gini sih kali Bang. Industri ini tetap diperbolehkan berjalan secara normal. Iya. Yang dibatasin bukan industrinya tapi kuota orangnya. Jadi dengan membatasi kuota orangnya, orang-orang ini gak mati Bang. Tetap berjalan, tetap dia bisa mencari uang dan makan segala macamnya. Tapi kalau kita matiin usahanya, profesinya, mati semuanya. Orang bukan mati karena virus, mati karena kelaparan. Itu Pak. Makanya gitu, yang 25% itu masih kurang pas. Apalagi outdoor doang. Ya itu kan? menurut gue gak apa ya. 50%. Kalau kemarin yang terakhir itu ada 50%. Masuk Itu masih masuk akal. Kita masih bisa hidup. Bisa jalan. Bisa jalan. Itu. 50 deh. Karena imbasnya ke gue juga ujung-ujungnya. Sorry, Iya, jadi pasti. lompat-lompat nih pemerintah terus begitu negatif, positif. Semuanya ya. Karena kalau dari hilir, kalau hilirnya nggak bergerak, gue ke hulunya dari orang harian gue yang potong buah. Nggak usah jauh-jauh, bawa Bali gue nggak ada yang kerja men sekarang men potong buah. Lo masih mending lo gajian. Ini yang punya gelas ini perusahaan gelas yang lo bantuin kagak iya, gajian lo. Yang punya gelas nih masih pusing deh utensil. Gak ada yang pecah. Gak ada yang pecah soalnya gak ada yang buka. Barang nyangkut di air di itu pelabuhan. Nggak usah Gak bisa sampai. jualan. Nggak usah sampai bawa Bali gue yang potong buah. Supplier buah gue yang petani men. Iya petani juga. Petani Ciwidey gue. Ini kalau lu lihat WhatsApp gue nanti gue tunjukin sampai segini men. Setiap 2 minggu tanya, Pak mau beli stroberi gak Pak? Pak mau beli stroberi gak Pak? Harga saya udah saya turunin Pak. Karena mereka kalau gak dibeli busuk men. Busuk. Perishable goods. Iya, Perishable goods. Iya. Itu support pemerintah juga
nol besar. Gue menjembatani mereka dari pasangan suami istri anak muda ke Karang Taruna, support chest freezer buat mereka stok di situ. Sekarang mereka bisa bergerak. Gue nggak bisa makan barangnya, men. Oh, jadi mereka punya freezer lah ya punya. Tadinya gue support, men. Iya. Sekarang udah gue ambil. Sekarang mereka udah support sendiri, udah bisa sendiri. Karena strawberry Ciwidey ya. Iya. Nah, kalau Jakarta gue ambil dari Ciwidey, kalau Bali gue ambil dari Pancasari Bedugul. Itu aja nggak usah jauh-jauh, strawberry dulu aja deh yang barangnya paling sensitif. Iya, betul. Itu aja nggak bisa. Aduh, gua nggak beli. Kalau kasarnya Impactnya gede banget ya. kasarnya gini, Ki. Kasarnya gini. Kita orang dagang itu harus bisa makan, bisa, mohon maaf, bisa beol. Kalau nggak bisa beol kita sembelit, men. Bayangin kita manusia aja sembelit, pusingnya minta ampun. Barang gue sama. Gue dari tahun lalu punya 10 ton Markisa ungu nih masih nongkrong nih di gudang gue nih di Bali. 10 ton, men. Lu ketiban Markisa aja mati, men. 10 ton posisinya beku. Gue gak tahu mau jual ke siapa. Karena itu untuk beverage dan yang pakai cuman bar. Barnya tutup. Tapi memang gue setuju sih. Memang efeknya jauh banget, Bang. Jauh banget. Luas. Dan paling enggak harusnya sebenarnya gini. Kalau enggak gini. Memang kalau misalnya memang harus ditutup. Tapi paling enggak ada backup plan dari si pusat ini. Untuk membackup kita secara masyarakat gitu. Maksudnya misalnya gini. Dalam sistem tagih misalnya. Ada yang punya motor. Tolong dikasih keringanan untuk penagihan. Rumah. Kagak ada itu. Itu masalahnya. Itu yang gak ada Itu gitu. tidak bakalan Jadi terjadi. ngaco. Akhirnya apa? Itu Yang ditakutin tadi benar kata Bang Erik. Kedepannya kita semua bisa kriminal. Kriminal. Itu teman-teman gue di luar ya. Bartender luar. Itu gue gak tahu itu postingan-postingan gue kan masalah gini dulu bro. Gue gak tahu dia ngerti bahasa apa atau enggak. Itu sampai bartender Bangkok, Hong Kong. Bro, how's your country? They support you, bla bla bla. Support my ass. Iya, support apa? Mana support ada. apa? Gak ada supportnya. Iya. Padahal kan dari segi pajaknya aja pasti besar banget selama ini ya, sebelum ada pandemi gini. Paling gorok, men. Salah satu industri yang paling gede sumbangsinya untuk membayar pajak. Ya. Iya. Dari mulai barang masuk, dari mulai pajak restoran, dari segala macam lah. Bahkan ada sekarang program pemerintah bikin kartu kuning itu tuh. Iya. Yang khusus bartender doang, kenapa yang lain gak ada? Kenapa kartu kuning, Ki? Maksudnya gue ngerti. Udahlah kita jangan keluar dari konteks karena itu gak jelas gitu. Itu sih Ray. Dan ya gini deh, mall misalnya lu kurangin sewa. Itu kan bisa membantu yang restoran kecil yang kayak mungkin Rejuve atau apalah. Ya mereka kan harus tetap bayar sewa loh. Itu betul, kecil loh itu Rejuve itu. Rejuve itu berat loh. Berat loh itu. Ya, karena gue juga jus ya. Berapun mereka oke gue bilang notabene kompetitor gue. Tapi ya kita juga punya simpati lah men. Kompetitor pun kan kalau gak ada mereka gak seru kan. Kayak gitu tuh. Ya kayak gitu dulu. Kayak gitu aja dulu. Tidak ada kayak lu kan pemerintah bisa membuat aturan. Oke. Aturan dari pemerintah semuanya mall harus memotong harga sewa sekian persen gitu ya. Kepada penghuni pemilik kos-kosan kan itu didata karena ada pajaknya kan. Pemilik kos-kosan dengan nilai segini-segini wajib menurunkan memberikan bonus misal 2 bulan. Ki Bali kos-kosan udah turun harganya Ki. Tapi ya, kalau turun sendirinya. Iya turun sendirinya. Itu salah satu solusi mungkin mudah-mudahan ya. Cuman itulah bentuknya. Cuman kalau tidak ada juga dan kita juga terus ditekan. Ya mudah-mudahan sih ngomongan ini. Apalagi kalau yang kayak Hollywood kan ininya Bang Hotman nanti gue tag kalau lu videonya jadi gue tag Bang Hotman Paris beneran. Karena perlu di tag orang-orang yang kayak begitu biar nih loh ini suara kita orang F&B yang mewakili mudah-mudahan mewakili orang banyak ya. Yang mungkin dari mereka punya kegelisahan bisa kita wakilin. Iya, gue yakin sama sih semuanya sih maksudnya kegelisahannya. Gue bisa dibilang adalah salah satu. Sorry Mal, bisa dinaikin. Oke, siap. Gak usah nunduk-nunduk. Ya. Dari awal nih, gue agak kurang jelas ya. Semua ini kita agak balik ke belakang gitu. Jadi sampai gue tuh nerima sarden, tapi gue nggak tahu tuh sarden apa yang gue makan. Beras gitu. Satu sarden itu harus bertahan sampai 1 bulan. Oh ini bansos. Ini kita ngomongin bansos dulu nih. Okay. Gitu. Kita harus recap sedikit ya gitu. Jadi maksud gue adalah benar kata Bang Kiki ini harus jelas semua. Karena yang gue tahu Bang sama Bang Erik. Yang diajak ngobrol itu aja hanya general corporate mall.
secara industri mall. Dia yang diajak bicara untuk mewakilkan industri hospitality, bukan WR. Yang di lapangan. Yang di lapangan. Harusnya yang di lapangan ini juga harus diajak ngobrol. Iya. Karena gini, hospitality bukan cuma mall. Mall, Iya, mall is a tuh building. Sebagian kecil dari hospitality. Betul. Sebenarnya Nah, jauh kita harus besar diajak dari- ngobrol. Sayangnya, unfortunately yang diajak ngobrol bukan kita. Maksudnya bukan kita ya bang ya. Iya. Iya. Makanya daripada yang kemarin kan bagus juga kan ini pas kemarin lo Iya. ngomel-ngomel di IG itu gue bilang, ini ada satu podcast yang seru nih. Kita mesti ngomong di sini dan mudah-mudahan gak didengar. Iya, mudah-mudahan. Iya, jadi apa ya? Jadi gini maksud gue gini. Semoga dengan ini ya semua akhirnya sampai ke tujuannya. Dalam artian gini, ada barometer di mana oke, ternyata ini bisa buka dengan dengan perbandingan seperti ini atau dengan pertimbangannya seperti ini, dengan kuota vaksin dan segala macamnya. Gitu. FYI bang, gue udah 4 kali vaksin. Di sini gue jelasin gitu. Gue dari BUMN gue dapat, dari Polda gue dapat. Jadi gue udah 4 kali suntik nih. Sinovac, masa gue nggak boleh buka? Virus doang dong badan lu isinya. Mau tambah satu lagi sih. Terus abis itu maksud gue gini. Itulah dibuka dengan mungkin pertimbangannya adalah gini. Kotanya dibatasin. Iya, kalau kita ngomongin kota, kita nggak bisa ngukur dari bangku, seating, kapasitas. Itu kan ada namanya clicker atau mungkin checker atau mungkin bisa kita ngomongin occupancy percentage gitu ya. Dikurangin secara percentage gitu. Orang berapa persen yang masuk. Habis itu gitu. Kita gak salah pakai pertimbangan 20 menit makan. Itu buat gue nonsense, bullshit buat gue. Itu yang bikin peraturan sih. Yang penting aturan dulu keluar untuk ngobatin masalah nanti katro atau enggak itu urusan nanti. Iya, masuk abis itu dibikin kotanya. Yang masuk wajib menunjukkan vaksin. Gue bukan ngomong sini gini orang wajib vaksin enggak, tapi kita oke lah. Mungkin kalau misalnya memang itu there's only way out. Saat ini kita harus vaccinate dan menunjukkan sertifikat. Let's get the vaccine. Abis itu udah please open. Semuanya lah, semuanya itu udah vaksin lah. Iya. Hampir semuanya, bahkan Bali dan segala macam. Jadi pemerintah tolong gak usah takut-takut lah. Betul. Ini Just kill the orang-orang virus yang but don't datang, kill the business. Orang-orang yang datang Gitu. bukan orang-orang yang apa namanya ya, bukan orang-orang yang berpikiran buntu. Betul. Ya kan. Betul. Penghuni yang datang ke industri restoran, semua orang-orang well educated. Betul. Yes, gue setuju kok. Betul. Ya. Jadi janganlah yang orang well educated ini yang malah ditahan sisi bisnisnya. Malah yang di bawahnya yang bangornya minta ampun. Yang kalau gue ke pasar gue pernah kena sweeping gara-gara tidak pakai masker karena gue pakai helm, maskernya gue taruh di sini. Akhirnya gue pakai rompi orange, gue nyapu-nyapu, ya kan. Begitu gue masuk ke dalam pasar induk, tidak satupun penjual dan yang lain yang dipakai masker. Untung lu gak ditabokin rotan kayak di India lu. Itu yang tidak masuk akal dari sisi gue. Kenapa yang bukannya bilang itu kan skala industri kecil yang membutuhkan makan juga ya. Iya. Bukan dari situ. Cuman aturan yang kalian keluarkan kok kayaknya. Iya, aplikasikan juga dong. Fair dong. Kayaknya Semua. kayak lu apaan sih? Kita ini orang yang well educated semuanya, baik orang yang menjadi menteri, menjadi duduk di pemerintahan, menjadi eselon 1, eselon 2, eselon 3. Kenapa lu keluarin peraturan kayak begitu? Maksudnya malah kan impactnya lebih, itu kalau semuanya bisa chaos nih, chaosnya parah. Men. Kalau sudah mulai teriak semua. Iya. Kalau dari gue Ki. Kalau dari perut udah bicara. Kalau dari gue Ki, emang I respect your opinion. Cuman kalau kita mau bergantung sama pemerintah. We're Indonesian country with pride man. Iya. Gue orang Surabaya asli man. I wear with pride gitu loh maksudnya. Cuman kalau kita nungguin Nosara. Oh iya. Kalau kita nungguin our government to move. Podcast gue ini gue cuman goalnya adalah supplier yang gue kenal siap-siap gue WhatsAppin lu. Gue akan palakin ya bener. Nanti kalau gue palakin satu-satu, gue pun akan terpalak sendiri. Iya, itulah satu gerakan lah ya. Cuma nanti Kemal sama Kiki gue minta tolong. Siapa nih tim lu aja dulu deh. Siapa yang bisa ditolong. Bisa kita on the spot kita kirimin sembako atau antigen whatever. Importer, salah satu importer antigen. Sukanda, Unilever, Yes. apapun yang mensuplai restoran. Boleh nanti gue yang seksi. Apapun bentuk barangnya daripada gak laku. Yes. Dia kan gue expired date.
Ya bagi-bagilah, ada pergerakan. Atau itu yang paling gede satu lagi dari Mayora, mungkin kalau udah denger podcast ini. Ya. Biskuit-biskuitnya. Biskuit setidaknya membantu daripada nggak ada yang nyumbang sama sekali itu dari Kita kumpulin tengah bansos nggak jelas. dan kita akan amanahkan dan pertanggungjawabkan ke kalian dengan baik dan benar. Iya, semoga bisa Tujuan itu. baik dulu lah. Ya, kita Tapi target kita bukan nakes, target kita adalah anak-anak hospitality. Hospital yang Hospitality. terdampak lah Yang terdampak Paling baik itu di bawah. di kota-kota besar ya. Kalau Level misalnya bawah lah. movement ini akan ke kota-kota yang lain ya. Amin. Even Tapi better. awal yang deket-deket Gua dulu nggak lah. mau jauh-jauh pemerintah deh. Gue pesimis men. Iya. Gue pesimis. kan namanya Gue kalau pesimis. revolusi itu Rick, kita harus mulai start yang underground dulu kan. Ya. Ini bentuk salah satu underground. Squeeze juga dari awal kalau nggak dibantuin teman-teman juga nggak jalan. Kurang lebih begitu lah. Kurang lebih begitu. Kita mulai aja dulu. Ya, betul. Kita coba. Ya kita palak-palakin yang kita bisa palak. Yang mau dan ikhlas lah. Kalau Jangan tanya orang. keberatan kalau dipalak. Nah kata orang-orang kalau ikhlas halal. Ya. Nah kalau ikhlas halal. Kita coba dulu, kita kumpulin. Tapi lu listenin men. Siapa-siapa aja yang perlu bantuan nih. Soalnya kayak gini-gini nih. Yang corona nih. Waduh gawat banget men. Step one-nya apa kalau mau Step mulai one. kayak gitu? Ayo Gua kita kan ngomongin. bikin WhatsApp group Betul. dulu deh. Ah. Gak usah paling. Oke. Mau Signal, mau Telegram. Dari ya, awal whatever. ya. Enggak nanti ini kalau udah jadi ini proses editing berapa lama bro? Ya minggu depan udah bisa upload. Minggu depan ya. Iya. Gua juga Gak usah jauh-jauh Re. Gue per besok. Rekening siapa yang mau dipakai. Gue akan transfer 5 juta deh dari Squeeze. ini Bukan itunya. bukan itunya. Gue Rick. bilang nominal. Action Kalau plan-nya. nominal Action pancingannya plan. 5 juta. Yang lainnya paling ikut 4,5 3 juta kan lumayan. Ini action plan-nya kayak begini. Penting action plan-nya Betul. dulu. Action plan itu dari Betul. kayak dari kita lah ya. Kayak mungkin dari Holy Wing gitu. Ngomongin sama manajer-manajer yang at least dari mulai apa? Bar manager atau floor manager? Bar manager. Floor manager, bar manager itu kan atau asisten yang kalau dipotong pun juga tidak terlalu Sebenarnya itu sudah berjalan bang sebenarnya. Jadi Ya. gue pribadi sebenarnya bukan gue minta ditepokin atau apa ya, gitu. Sharing aja. Jadi sebenarnya itu sudah gue lakukan di beberapa bulan belakangan. ya. Jadi gue meminta ke HRD gue untuk dipotong gaji gue, disisihkan untuk ke semua jumlah anak di outlet. Jadi gue bilang sama HRD, tolong gaji gue dan servis gue dipotong, dikasihkan ke mereka semua. Gerakan Ya dalam gitu. Dan itu kecil pengen aja dulu. dan itu gue pengen bikin secara menyebar banyak. Gue pengen ajak-ajak manajer-manajer itu melakukan hal yang sama, do the same things gitu. Daripada lu biasanya kalau yang ini daripada beli kuota untuk main PUBG. Iya. Men kalau dari Atau nonton praksi ya. kalau selama ini ya men dari sisi supplier grup kalian ini pembayaran paling bagus. Kalau supplier nggak mau nyumbang dipotong kuping gue pasti kasih men. Yakin gue. Ganti vendor. Bener ya. Bukan saya yang Kalau ngomong. pelit-pelit. Bukan saya yang ngomong. Jadi Nggak akan sampai dibikin separah itulah. apa awalnya gimana? Apakah akan bikin WhatsApp group? WhatsApp grup dulu lah paling cepat ya. Ya. WhatsApp grup dulu yang paling cepat. Saya mungkin akan coba invite beberapa decision maker di supplier yang saya kenal. Saya akan izin dulu lah pribadi ke mereka. Gue masukin ke WhatsApp grup ini. Kalau kalian mau join, silakan. Nggak mau juga nggak apa-apa. Intinya gue balikin lagi kalau ikhlas tuh halal. Bukan bawa-bawa agama ya. Iya. Nah terus maksudnya kalau mereka mau sumbang 100.000 pun is berarti. Ya apapun itu. Yang Siapapun penting, itu. siapapun itu. Untuk hospitality. People. Ya. Satu orang nyumbang 30.000 itu sudah bisa membeli 1 kilo telur, Ya. 1 kilo gula. Ya. Gue tahu sampai harga segitu gue sampai tahu tuh. Ya dan itu Sering bisa ke pasar. di pasar. Dan itu bisa menolong orang banyak. Iya. Kalau dari sisi sales, MLM is really important yang seperti gue bilang ke Pak Rey. MLM maksudnya mulut lewat mulut nih. Bukan multi level marketing ya. Mulut lewat mulut saja dulu. Oke. Kalau dari buku sales yang gue baca, satu orang itu Sales bisa lagi, Doi. kenal 50 orang terdekat seumur hidupnya. Satu orang ke 50, satu orang ke 50. Ya kita small step aja lah. Small steps. Small wins. Yes, let's do it Small nih. wins. Jakarta Let's do it, nih. really. Jangan kalah sama Bali. Oke, pertanyaan gue, rekening pribadi siapa yang mau dikorbankan? Ya lu. Oke lah. Gue boleh. Salut banget buat Bali dulu. Gue Tepuk boleh. tangan dulu buat. Kita ikutin cara kerjanya Bali Hospitality Movement. Kita bikin dulu dari Jakarta Hospitality Movement. Kita ikutin aja lah. Kita gak apa-apa lah. Ikut-ikutin.
ikutin Trans Center Bali. Moga-moga sih tim Jakarta ya, anak-anak Jabodetabek bisa bikin wadah yang berguna buat teman-teman yang lain yang membutuhkan terutama. That's really important, man. Gak usah jauh-jauh ke pemerintah deh. Jadi ini kita akan bikin WhatsApp grup dulu awalnya guys. Jadi kalau emang ada yang terpanggil mau nyumbang apapun itu dan berapapun itu, nanti langsung DM gua aja deh di Instagram @rayjensen. Nanti gua lempar lagi. Dari tim Holy Wings ada yang bisa accounting gak untuk ngitungin duit nih? Itu nanti kita ngomongin. Itu nanti. Nah, karena kita harus bertanggung jawabkan ke mereka. Iya betul. Duitnya kemana? Harus jelas semua, harus jelas. Iya. Clear kita bikin transparan. Di grup Siapa kita. yang harus disumbang, yang disumbang kita juga jelasin di Instagram nih, kita udah sumbangin. Kalau perlu kita bikin Instagram baru kayak kita ngomong Jakarta Hospitality Movement, whatever. Mau GBC lah, Ica lah, whatever, I don't know. Nanti kita kita Langsung ajakin. gerakin. Gak usah Kita terlalu jauh ajakin. nungguin pemerintah nih. Ntar kalau gini jalan dengan baik. Lebih dari kita untuk kita ya. Kalau Yes. kata DPR kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. For us Siap. by us. Kita cheers dulu kali ya. Sehat. Ya. Gua demen tuh kayak gini, Rik. Gua mulai dulu nanti besok gua langsung transfer deh. Nggak pusing ya. Dan buat kalau misalnya ada tim dari pemerintah yang dengerin podcast ini, Ya. ini podcast bukan kayak, ini sebenarnya curhatan sih. Curhatan, Podcast kita betul, curhatan betul. dari situasi yang sudah berjalan seperti ini. Kita bukan mau nyecer atau mau nyalahin, tapi kita cuma mau cerita situasi realnya bagaimana, Betul. dan kita offer solusi seperti tadi. Betul. Dan mungkin gini kali Bang Rey, yang bisa gue sampaikan juga sama ini ya. Masyarakat Indonesia itu dari ujung ke ujung, nggak cuma menengah ke bawah, kita juga part of masyarakat. Semua ini part of masyarakat gitu. Kalian butuh suara kami untuk di voting, saat ini kami butuh kalian untuk solusi. Solusi. Amin. Dan tolong libatkan kami untuk. Dan tolong libatkan kami Pak. Makanya ini speak now or silence forever. Iya. Daripada ngedumel ya. Daripada ngedumel. Lo kalau meeting kayak begitu, lo nggak suka sebenarnya lo ngomong di meja. Yoi. Jangan ngomong di belakang juga. Jangan ngomong Siap. di belakang. Yes. Dan untuk pekerja F&B Jakarta, tetap semangat. 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 Gue gak tau kopi ngonya berapa lama ini, kopi ngonya seri berapa lagi. Jadi gak usah terlalu berharap deh. Kita bikin gerakan sendiri nih, coba tes. Bisa menyuarakan suara kita yang. Ya semoga sih dengan ini akhirnya yuk kita bikin gerakan sama-sama Mulai dulu gitu. lah, mulai dulu pelan-pelan. Again ya, ini bukan gua tembak sumbangan ya. Kalau ada yang mau aja. Kalau ada yang mau aja. Dan ini harus kita pertanggungjawabkan gitu. Motonya ikhlas itu halal. Ikhlas itu halal katanya. Ikhlas itu halal. Thank you banget ya buat kalian bertiga nih udah datang. Siap, thank you. Kita yang thank you malahan. Semoga ini tepat sasaran podcastnya. Amin. Tag-in ke koneksi-koneksi kalian. Ya. Terutama yang hotelier, hotelier itu paling parah loh. Betul. Ya, Betul. makanya ini mudah-mudahan podcast bisa jadi kayak jembatan buat Amin. grup-grup F&B. Jujur kompetitor saya juga jangan takut loh, nggak apa-apa loh sebenarnya. Masih loh. Nggak salah gue ngajakin lu. Emang paling bocor. Misalnya di lapangan kita memang kompetisi, tapi kalau di sini udah harus bersatu lah. Betul. Benar. Oke, guys, thank you banget ya udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe to Rayjensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Thank Comment, you. like, and subscribe katanya gitu. Comment, like, and subscribe. Lu udah belum? Belum gue. Thank you banget sama Thank you, Eric dari Squeeze, Kemal dari Holy Wings, dan juga of course Kiki Moka dari Union Group. Sukses semuanya. Cheers. Sehat. Sekali lagi. Guys, we'll see you next time. See you next time. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Ya, sehat. Cheers. Cheers. Habis gue deh.